tugas kita, layanan kita ya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan. Dan besok kita akan kembali berkumpul dalam pertemuan ibadah minggu kita. Baiklah, kita akan lanjutkan lagi untuk menelusuri selanjutnya apa yang sudah kita diskusikan kemarin ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita terlebih dahulu tundukkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih, syukur bagimu ya Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang selalu memperlengkapi kami dengan kuasa yang dari sorga. Kuasa kebangkitan Yesus Kristus menjadikan hidup kami menjadi lebih bermakna dan meninggikan namamu untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, di akhir pekan ini kembali lagi Bapa di sorga, kami dibangunkan kembali untuk menyatakan rasa syukur kami kepadamu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah pemimpin hidup kami yang memberikan kepuasan hidup di dalam kebenaran-Mu. Dan kami rindu terus dipuaskan oleh firman-Mu, melatih diri kami, melatih pikiran hati kami untuk selalu mengalami pembaharuan, merespon dengan cepat setiap kebenaran-Mu. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita kembali lanjutkan lagi saudaraku ya. Kemarin kita sudah memberikan judul ya dalam pembahasan kita, mesin pencari kesenangan hidup ya. Hidup menurut jalan dunia ini, dan dunia sedang lenyap dengan segala keinginannya. Karena pencobaan itu adalah pencobaan yang sifatnya menjatuhkan ya, dan mendorong manusia mengalami akumulasi, menumpuk ketidakpuasan. Justru pada akhirnya, karena mesin pencari kesenangan hidup itu tidak pernah menemui arti tujuan hidup yang sebenarnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, itu satu perkara, hal yang sangat menarik untuk kita renungkan dengan baik ya saudaraku, supaya kita harus mengadaptasikan keinginan kita kepada hal-hal yang sifatnya membangun kehidupan yang berdampak kepada ya sesuatu yang membangun, memberikan dukungan kepada sukacita dan damai sejahtera kita. Amin. Itu sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan kita lagi membangun kehidupan kita yang berdampak kepada hal-hal yang mengecewakan di masa yang akan datang. Benar ya Bapak Ibu ya? Kan rugi kita Bapak Ibu Saudara. Ya, karena hidup itu berjalan hanya satu kali dari dunia ini, tidak bisa diulang. Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi maka kita harus selalu memberikan diri kita untuk menambahkan ya pengetahuan yang benar, pengertian yang benar, dari mana kita dan kemana kita, untuk menemukan arti daripada kepuasan hidup ya, yang bersesuaian, yang selaras dengan kehendak Allah tentunya ya. Apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, itulah yang menjadi
fokus daripada kerinduan kita bersama. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, oleh sebab itulah maka kita akan memaknai, ya, lebih jauh, lebih dalam lagi apa arti perkataan daripada Yesus Kristus di Yohanes pasalnya yang ke-14, ya. Yohanes 14 yang sangat terkenal ini, saudara. Yohanes 14 ayatnya yang ke-6, ya. Ini firman yang sangat terkenal, populer dan favorit, ya, saudara-saudara, di kalangan umat Kristen. Tetapi dapatkah memaknai dengan benar maksud daripada Yesus Kristus, ya, di ayatnya yang ke-6 Yohanes 14 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita akan garis bawahi dulu, Bapak Ibu Saudara, perkataan Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara. Jadi ada jalan menuju kepada kebenaran dan sampai kepada hidup. Nah, jadi sumber daripada kehidupan itu, ya Bapak Ibu Saudara, adalah Yesus itu sendiri. Karena ketika kita melihat dalam konteks Yohanes 14 ayat 6 ini, tentunya kita memahami ini pertama-tama dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah untuk kehadirannya, kedatangannya kepada umatnya Israel. Karena orang Israel, Bapak Ibu Saudaraku, adalah bangsa pilihan. Dan mereka berpikir bahwa sumber kehidupan mereka itu adalah semata-mata tanah Kanaan, tanah perjanjian, ya Bapak Ibu Saudara. Karena tanah perjanjian itu, tanah Kanaan itu adalah tanah yang subur, dikatakan yang berlimpah susu dan madunya. Itu yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai nenek moyang bangsa Israel. Nah, kekeliruan daripada orang-orang Israel adalah mereka berpikir mereka akan dengan sendirinya, dengan kekuatan mereka bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang dijanjikan kepada mereka, yaitu kehidupan yang memuaskan hidup mereka kalau mereka mendapatkan segala sesuatu apa yang mereka inginkan sebagai orang-orang yang mengalami banyak mujizat, ya, orang-orang yang menganggap mereka adalah sebagai ras yang terkuat di dunia, ya, orang-orang yang paling istimewa, ya, yang menduduki tempat yang paling lebih utama, ya, dan sebagainya. Mereka berpikir, Bapak Ibu Saudara, dengan sendirinya mereka akan mengalami itu tanpa mereka percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ya, nah itulah kekeliruan mereka, Bapak Ibu Saudara. Nah, jadi dengan penolakan mereka kepada Yesus Kristus, kalau kita lihat di sini kan, Saudara, murid-murid Yesus, ya, yang belum sepenuhnya memahami arti daripada kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah bangsa Israel, ya, jadi mereka masih ambigu memahami sebenarnya Yesus hadir di tengah-tengah mereka itu mau melakukan apa bagi mereka. Apakah akan menggenapi sepenuhnya perjanjiannya dengan nenek moyang mereka
Abraham, Ishak dan Yakub menaklukkan seluruh tanah perjanjian, tanah Kanaan, dan akan menjadikan mereka sebagai imamat yang rajani, ya, bangsa yang kudus yang akan menaklukkan semua bangsa-bangsa di dunia, ataukah apa yang akan Yesus lakukan kepada mereka, kepada bangsanya? Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, Yesus mengatakan bahwa akulah jalan, ya, kebenaran, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, hidup yang mana, Bapak Ibu Saudara? Tentu Yesus Kristus tidak sedang berbicara hidup secara duniawi. Karena apa? Karena Yesus akan melewati hidup secara duniawi itu, dia akan mengalami kematian. Jadi bagaimana hidup secara duniawi itu bisa mentransfer kehidupan kepada orang lain untuk bisa mengalami kepuasan hidup yang sesungguhnya? Sementara kalau hidup di dunia ini, apa yang dialami Yesus Kristus adalah hanyalah, ya, penderitaan yang sangat membuat kita merasa miris dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Israel kepada Yesus Kristus, karena mereka merasa tidak mencapai apa yang menjadi ekspektasi mereka, ya, kepada Yesus Kristus. Mereka berpikir bahwa Yesus akan mendirikan kerajaannya, ya, melalui umatnya Israel, dan akan mengusir penjajah bangsa Romawi dari depan mata mereka, ya, dan akan melakukan berbagai macam mujizat, ya, di depan mata mereka, dan mengistimewakan bangsa Israel tanpa sebuah pertobatan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah kekeliruan yang sangat besar yang dialami oleh bangsa Israel, bahwa mereka tidak tahu bahwa Yesus Kristus haruslah terlebih dahulu, ya, mengalami penderitaan dan kematian untuk menebus dan mengampuni segala dosa manusia dan dosa-dosa mereka, dan juga menebus mereka, orang Israel, dari kutuk hukum Taurat. Barulah kehidupan itu, ya, kehidupan yang memuaskan mereka sesuai dengan perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka bisa diwujudkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mereka, orang-orang Israel itu sudah terlalu kuat dicengkeram oleh kuasa kedagingan, sehingga cara-cara mereka ingin memaksakan, ya, kehendak mereka kepada Yesus Kristus, ya, sehingga kita tidak heran, ya, mereka selalu menuntut Yesus Kristus, ya, melakukan mujizat buat mereka, ya. Mujizat apa yang harus engkau tunjukkan supaya kami percaya kepadamu? Itu terus yang mereka kejar, Bapak Ibu Saudara. Mujizat apa yang harus engkau tunjukkan lagi pada kami? Masih terus memburu, mesin pemburu kepuasan kedagingan itu terus merajalela di dalam diri bangsa Israel, sampai-sampai mata mereka dibutakan, ya, bahwa Yesus datang membawa kehidupan yang bukan seperti yang mereka pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Ya, kebenaran, ya, jalan kepada hidup yang Yesus karuniakan kepada mereka adalah mereka harus percaya. Amin. Harus menerima dia, merespon dia, menyambutnya, ya, menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai Raja yang dijanjikan, yang berotoritas atas kehidupan mereka. Itu yang harus mereka responi. Supaya apa? Supaya orang-orang Israel itu, ya, memasuki suatu kehidupan yang baru, dimensi yang baru, ya, di dalam pemerintahan kerajaan Allah atas mereka. Maka orang-orang Israel
harus menyambut Yesus Kristus sebagai Mesias secara nasional, secara bangsa mereka harus bertobat. Itulah keselamatan mereka, Bapak Ibu Saudara. Tapi kenyataannya kan tidak, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Nah, saudaraku, memaknai ya sekarang Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Untuk memahami hal itu sekarang di zaman masa kasih karunia, dispensasi kasih karunia saat ini adalah saudara-saudara dan saya memaknai hal itu adalah dengan mempercayai ya kuasa kebangkitan Yesus Kristus, di mana sekarang saudara dan saya ya setiap orang yang percaya dikaruniakan ya hidup kebangkitan Yesus yang telah melalui ya kemenangan atas kuasa dosa dan kuasa maut, dan di mana kehidupan itu adalah kehidupan yang mensuplai ya kebenaran, ya jalan kebenaran, dan yang mensuplai kehidupan yang kekal, kehidupan yang membawa nilai-nilai kepada kemuliaan Yesus Kristus, segambar dan serupa dengan Yesus Kristus yang kita kenal melalui firman rahasia ya yang dikaruniakan oleh Allah melalui dan kepada hambanya Rasul Paulus. Kita mengerti sekarang mengikut Yesus di posisi yang sorgawi. Amin. Karena terpujilah Allah ya yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Amin. Itulah yang menjadi sumber kepuasan hidup kita. Bukan kita lagi yang menciptakan mesin pencari kesenangan buat hidup kita, tapi Roh Kuduslah yang menjadi penghibur bagi kita. Amin. Dialah yang menyediakan kekuatan untuk kita ya mengalami damai sejahtera dan sukacita, dan kita persilahkan ya Roh Kudus. Jadi saya selalu mengingat apa yang diajarkan oleh guru-guru besar kita, pendahulu-pendahulu kita, antara lain Profesor Dr. Yentato ya 30 tahun yang lalu. Saya selalu mengingat apa yang beliau ajarkan adalah bagaimana kita berkenan kepada Tuhan di dalam cara hidup kita sebagai orang kudusnya Tuhan. Setiap hari, setiap saat adalah mempersilahkan Roh Kudus untuk melakukan karyanya di dalam hidup kita. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, mempersilahkan ya. Jadi welcome ya, mempersilahkan. Bagaimana mempersilahkan Roh Kudus? Apakah Roh Kudus itu maksudnya keluar masuk dari dalam diri kita? Bukan. Jadi di sini saudara-saudara kita memberikan hati dan pikiran kita untuk diperbaharui oleh firman yang dibagi dengan tepat, adalah cara kita ya menyambut dan mempersilahkan Roh Kudus untuk berkarya memperbaharui akal budi kita, hati dan pikiran kita, supaya ya kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus itu ya yang ada pada kita, di dalam kita juga, itu akan terus berakselerasi ya Bapak Ibu Saudara, akan selalu berintensi ya, akan selalu melakukan hal-hal yang bersesuaian dengan apa yang Allah inginkan, sehingga saudara-saudara damai sejahtera kita ya, sukacita kita semakin bertambah-tambah dan dipenuhkan ya sukacita kita di dalam kehidupan yang sorgawi. Amin. Nah saudaraku, mari kita lihat lagi di dalam 1 Yohanes pasalnya yang kelima ya, supaya sekali lagi kita bisa memahami ya arti daripada sumber hidup itu sebenarnya ya, dari siapa dan bagaimana
ya sumber hidup kita itu bisa terus mengalirkan apa yang kita perlukan, kekuatan kita untuk bisa tetap bisa berkarya ya bagi Kristus. Kita lihat di 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-11 ya. 1 Yohanes pasal 5 ayatnya yang ke-11 dikatakan begini, dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ya, tidak dikatakan hidup itu ada di dunia ini. Hidup itu ada di gedung-gedung bertingkat, ya. Hidup itu ada di tempat-tempat yang indah, di gunung-gunung, ya, di pinggir-pinggir laut, ya, di tepi-tepi pantai. Hidup itu ada di sana. Ya, Bapak Ibu Saudara, hidup itu ada di dalam uang. Hidup itu ada di TV. Hidup itu ada di mana lagi Bapak Ibu Saudara? Tidak ada dikatakan begitu Bapak Ibu Saudara. Hidup itu ada di dalam Anaknya. Anaknya siapa? Anak Allah. Siapa anak Allah? Di dalam Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, disitulah arti hidup itu. Hidup yang kekal, hidup yang bermakna, dan hidup yang memberikan kepuasan yang sesungguhnya oleh penciptanya, yaitu Yesus Kristus, pencipta daripada kehidupan itu. Amin. Dan saudara dan saya sudah dicipta kembali di dalam kehidupan yang baru. Amin. Supaya saudara dan saya bisa mengalami kepuasan hidup itu, maka saudara dan saya datang kepada pengetahuan akan kebenaran, terus belajar, saudara-saudaraku, memperlengkapi diri kita supaya kehidupan itu semakin membentuk kekuatan demi kekuatan yang meneguhkan hati dan pikiran iman kita, supaya kita bisa tetap berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan kita. Amin. Dan itulah, maka saudara, makna arti daripada kita dimeteraikan dengan Roh Kudus, supaya kita menyadari Roh Kudus itulah yang menyuplai, yang menyediakan, yang menanamkan, yang membangun terus Bapak Ibu Saudara, mendewasakan, ya, meneguhkan iman kita, saudara-saudara. Roh Kudus, tapi Roh Kudus tidak bekerja tanpa melalui firman. Tidak ada Roh Kudus bekerja seperti orang-orang mengatakan Roh Kudus berbicara kepada saya. Ya, saya merasakan Roh Kudus hadir di sini. Merasakan, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan soal perasaan, tapi kebenaran. Amin. Kebenaran firman. Ya, firmanlah yang menegaskan kepada kita, dikatakan tadi bahwa Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di dalam konteks sebagai tubuh Kristus, saudara dan saya sudah ada di dalam Kristus, dan Kristus ada di dalam saudara dan saya. Dan oleh karena itu berarti kita adalah orang-orang yang benar-benar hidup. Amin. Kita tidak akan mati lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, kebenaran ini harus disadari oleh setiap orang percaya, supaya kita jangan menjadi suam-suam kuku, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita jangan timbul tenggelam. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Karena kehidupan itu memberikan kita suatu kesadaran bahwa apa yang kita perlukan adalah kekuatan yang daripada Tuhan. Karena kekuatan dari dalam diri kita, ya saudaraku, itu tidak akan memadai, tidak akan pernah cukup, dan cenderung dan sering menjadi sumber kekecewaan di dalam kehidupan kita ini. Belajar terus saudaraku untuk bersandar kepada hidup yang membuat kita menjadi stabil di dalam menjalani, menghadapi berbagai masalah-masalah, persoalan yang kita alami dalam kehidupan kita di dunia ini. Belajar bergantung kepada Tuhan Yesus. Amin. Bergantung kepada firman-Nya, bergantung kepada hikmat-Nya, bukan pada hikmat dunia, bergantung kepada sumber-sumber daripada kekuatan yang membuat kita dapat tegak berdiri,
ya, menghadapi segala sesuatu di dalam peperangan rohani, peperangan iman, pertandingan iman, perlombaan iman, kehidupan rohani yang menjadi pusat daripada kehidupan kita yang memuaskan, ya, memberikan kita sukacita dan damai sejahtera. Itu adalah, saudara-saudara, fokus yang tujuan yang terus harus kita capai dan kita kejar terus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itulah maka di ayat 13, 1 Yohanes 5 ayat 13 ini lagi dikatakan apa? Semuanya itu kutuliskan kepadamu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, apa yang tertulis, ya, adalah merupakan rujukan, ya, saudaraku, adalah merupakan tempat di mana kita melihat, ya, apa yang tertulis, yaitu firman Allah. Ingat Bapak Ibu Saudaraku, ya, apa yang Yesus katakan ketika menghadapi pencobaan, ya, ketika iblis ingin menjatuhkan dia di saat dia berpuasa 40 hari, 40 malam dengan keadaan yang sudah letih lesu, yang sangat lemah secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yesus Kristus, ya, di dalam kelemahan itu secara fisik, secara duniawi, secara makanan dan minuman dan kebutuhan jasmaninya yang tidak terpenuhi pada saat dia berpuasa, Bapak Ibu Saudaraku. Datang iblis mencobai dia, menjatuhkannya. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ingat, kunci utama kemenangan yang ada pada Yesus adalah, saudaraku, 3 kali iblis mencobai, Yesus menawarkan hal-hal yang sifatnya duniawi, tapi Yesus selalu mengulang kata-kata yang indah itu. Apa dikatakan Bapak Ibu Saudara? Ada tertulis. Amin. Iya Bapak Ibu Saudara, ada tertulis, ada firman Tuhan. Bukan tidak ada peringatan-peringatan dari Tuhan. Tuhan tidak terlambat mengingatkan setiap orang percaya, setiap orang kudusnya Tuhan. Maka dikatakan di situ, semuanya itu kutuliskan kepadamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Diulang-ulang terus Bapak Ibu Saudaraku. Yang percaya tahu memiliki hidup yang kekal. Yang percaya tahu pasti masuk surga. Tapi coba tanya orang-orang yang beragama Kristen, kamu tahu nggak kamu pasti masuk surga? Dia bilang apa? Bapak Ibu Saudara, ya lihat nantilah. Itu kan tergantung amal. Itu kan tergantung perbuatan. Itu kan tergantung ketaatan kita kepada Yesus. Coba Bapak Ibu Saudara bertanya kepada orang-orang yang beragama Kristen. Kalau agama lain ya nggak usahlah diomongin ya Bapak Ibu Saudara. Nggak usahlah dibicarakan. Udah jelas itu jauh panggang dari api. Ya, nggak nyambung itu. Ya, coba Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang beragama Kristen, ya, kalau kita tanyakan Bapak Ibu Saudara, kamu percaya nggak bahwa semua dosamu sudah diampuni oleh Tuhan di atas kayu salib? Bagaimana responnya Bapak Ibu Saudara? Langsung mereka kayak kestrum gitu. Ya. Jadi hal yang aneh dianggapnya perkataan pertanyaan itu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa Saudaraku? Karena kehidupan itu belum ada pada mereka. Karena kehidupan yang kekal saat ini adalah dimiliki oleh setiap orang karena percaya kepada salib Kristus, amin. Dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, sehingga setiap orang yang benar-benar sudah diselamatkan tidak akan menolak ya pemberitaan tentang salib Yesus Kristus mati dan mengampuni segala dosa kita. Tidak akan menolak Bapak Ibu Saudara. Karena itu adalah suatu kehidupan yang ada dalam ruang lingkup kebenaran, maka itu pasti sifatnya membangun. Amin. Ya, kalau ditanyakan misalnya Bapak Ibu Saudara tentang keselamatan seorang pendeta, seorang pemimpin gereja, Bapak udah pasti apa belum masuk surga? Dia merasa aneh dengan pertanyaan itu, bukannya senang dia. Dia curiga Bapak Ibu Saudara.
dia curiga, dia menganggap bahwa itu pertanyaan yang dia membuat dia dilecehkan atau merasa bahwa dia dikerdilkan, bahwa itu adalah dasar-dasar, apalah bermacam-macam Bapak Ibu Saudara. Ya, dikira kalau kita berbicara tentang keselamatan itu adalah sesuatu yang dangkal. Wah, itu penilaian yang bodoh itu Bapak Ibu Saudara. Ya, karena apa? Justru yang terdalam dari semua pengetahuan di dunia ini, pengetahuan Alkitab yang terdalam adalah pengetahuan tentang keselamatan. Amin. Dari mana kita tahu Bapak Ibu Saudara? Kan Yesus mengatakan apa? Ya, Yesus katakan, apa gunanya engkau memiliki semua isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Berarti Bapak Ibu Saudara, ya, pengetahuan yang terdalam tentang kehidupan adalah memaknai arti daripada keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Amin. Oleh karena itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, tetaplah setia kepada kebenaran ini, karena saudara dan saya sudah berada di jalur yang tepat, yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah. Oleh sebab itulah saudaraku, bangkitkan terus semangat di dalam diri saudara meskipun begitu banyak masalah, tekanan dalam kehidupan ini. Jangan pernah saudara berpikir bahwa ada alternatif yang lain untuk membuat saudara menjadi hidup, ya, mengalami kehidupan yang dipuaskan. Tidak ada Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan lagi saudara dan saya, ya, mau digoda-goda oleh dunia, terseret kepada, ya, tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan. Itu sudah tamat Bapak Ibu Saudara, udah selesai itu, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan Yesus sudah mengatakan di atas kayu salib sudah selesai itu, ya. Dan oleh karena itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita beritakan terus Injil Kristus. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, bagaimanapun saudara dan saya harus terus berpikir dan berdoa terus di tengah-tengah tekanan kehidupan ekonomi, tekanan kesehatan, tekanan lingkungan, atau apapun saudara dan saya alami, ya saudaraku, kita harus terus melatih diri kita untuk selalu merindukan agar orang lain bisa mendengarkan Injil kasih karunia Allah. Amin. Tanpa hal itu, ingatlah Bapak Ibu Saudara, ya, tanpa memikirkan terus bagaimana keselamatan jiwa-jiwa, ya, orang lain, saudara dan saya tidak terlalu indah, tidak terlalu hebat, dan tidak terlalu, ya, menarik bagi Tuhan. Kita memberitakan berita tentang salib Kristus adalah merupakan, ya, puncak mercusuar, ya, mercusuar daripada, ya, apresiasi daripada Allah terhadap kehidupan kita sebagai persekutuan yang benar, sebagai gereja tubuh Kristus. Amin. Nah, itulah sebabnya kita ada di sini Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jangan lagi orang percaya menjadi suam-suam kuku Bapak Ibu Saudara. Ya, ya, timbul tenggelam. Ya, saudaraku, tidak, jangan. Kita harus bangkit terus semangatnya. Amin. Apapun itu Bapak Ibu Saudaraku yang terjadi, saudara dan saya harus menaruh kepercayaan terus kepada, ya, pimpinan daripada Yesus Kristus, Roh Kudus yang mengarahkan terus hidup kita agar dimurnikan terus Bapak Ibu Saudara. Amin. Dimurnikan terus agar saudara-saudara dan saya ketika tiba di penghakiman tahta pengadilan Kristus yang akan datang, saudara kita memperoleh mahkota emas, perak, dan batu permata. Amin. Bukan penyesalan dengan kayu, rumput kering, dan jerami, saudara. Karena apa yang ditabur orang, itulah yang akan dituainya. Betul Bapak Ibu? Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, saudaraku, selamat beraktivitas, selamat berakhir pekan. Ya, saudaraku, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, meneguhkan iman kita semua, saudara-saudaraku, ya. Dan kita akan lanjutkan lagi saat teduh kita di minggu depan, di hari Senin. Besok kita akan bersama-sama berkumpul dalam ibadah minggu kita. Dan kita akan dilayani pemberitaan firman oleh hambanya, Bapak Pendeta Joksen Pardosi STH.
Dan saudara, pastikan saudara bergabung di dalam pertemuan ibadah minggu kita, baik secara offline maupun secara online, ya, onsite, online. Bapak Ibu Saudara, kita akan selalu bersama-sama dalam persekutuan kita. Amin. Baik, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, karena di sini saya lihat yang dijadwalkan adalah saudari kita, anak kita Cherry. Saya akan menggantikan untuk membawa doa penutup, ya. Begitu ya Pak Pendeta Joksen Pardosi, ya. Siap, Pak. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh luar biasa ya Tuhan, caramu membimbing kehidupan kami, melampaui daripada akal pikiran kami, melampaui akal pikiran manusia. Karena caramu adalah cara kebenaran, caramu adalah cara yang berasal dari sorga. Di dalam kebenaran firman-Mu itulah kami bisa mengerti ya Tuhan, bahwa kami harus merendahkan hati kami di hadapan-Mu. Setiap hari kami membutuhkan nasihat-nasihat daripada Tuhan melalui firman-Mu ya Tuhan, agar kami selalu merendahkan hati kami, jauhkan rasa kesombongan diri dari diri kami ya Tuhan, supaya kami terus ya Bapa mau diisi terus oleh setiap hikmat surgawi yang terus terpancar dari setiap kebenaran firman yang kami dengarkan hari demi hari ya Tuhan. Kami terus mempertahankan satu sikap bersama kami. Sikap bersama bagi kami sebagai gereja tubuh Kristus adalah kami harus membiasakan diri kami untuk dengar-dengaran. Kami bersama-sama belajar duduk dengan tenang dan membuka telinga kami secara lebih luas lagi untuk diisi terus kehidupan yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Kehidupan kekal di dalam Yesus Kristus harus terus dibangkitkan oleh setiap firman-Mu untuk menyadarkan kami dengan kesadaran yang lebih mendalam lagi setiap hari, bahwa kami harus mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat, dan kami mau supaya di tengah-tengah dunia yang saat ini begitu banyak pencobaan, begitu banyak penderitaan, dan begitu banyak tekanan-tekanan kehidupan di sana-sini, kami adalah orang-orang yang merdeka dan telah dimerdekakan di dalam Yesus Kristus. Dan kami terus mendoakan setiap saudara-saudara seiman kami supaya mempunyai semangat yang sama dengan kami semua, yaitu selalu membagi waktunya, memutuskan bagi dirinya sebagai orang yang sudah dewasa dalam iman. Kami harus mandiri dari semua keadaan-keadaan yang menekan dalam kehidupan kami. Kami percaya kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus akan terus membuat kami kokoh berdiri dan selalu berbuah manis, berbuah bagi kebenaran, dan selalu memberitakan, siap sedia menyampaikan berita Injil keselamatan kepada semua orang. Dan kami percaya Roh Kudus akan menyuplai, menyediakan apa yang kami perlukan untuk kami bisa tetap kuat di dalam menjalankan pelayanan yang Tuhan percayakan sampai Engkau datang menjemput kami. Di hari yang akan datang, kami sudah mempersiapkan diri kami selalu hidup setia di dalam kebenaran firman kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami, hari yang Tuhan berikan bagi kami saat ini, kami pergunakan dengan sebaik-baiknya. Dan biarlah kami terus terhubung dengan orang-orang yang setia kepada kebenaran ini, karena kami percaya di sanalah sumber sukacita kami, yang akan terus dipenuhkan dari hari ke hari, dan mengajar kami untuk selalu siap melakukan hal-hal yang baik di hadapan-Mu, dan dengan motivasi yang sungguh-sungguh karena takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, amin. Selamat pagi semuanya, terima kasih. Salam buat kita semuanya.